Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa senantiasa membuat kita semakin paham dengan agama kita dan membuat kita semakin taat, serta dengan demikian kita bisa semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita berharap mudah-mudahan di masa-masa akan datang hendaknya kita selalu dimudahkan untuk bermajelis. Sungguh Allahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan masail mu'asirah, masalah-masalah kontemporer yang dalam hal ini kita masuk sudah berada pada masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat. Ada beberapa masalah insya Allah malam hari ini sesuai dengan waktu kita akan coba lihat bagaimana pandangan para ulama kontemporer terhadap masalah itu. Yang pertama adalah tasjil khutbatil jum'ah wal imamu yakhtub. Apa hukumnya kita sibuk merekam khatib yang sedang khutbah? Ini kerja jeli ini. Kerja baba. Khatib bilang ngomong di atas mimbarnya, dia sibuk merekam. Apa hukumnya? Kenapa muncul masalah ini? Karena ada larangan untuk melakukan sesuatu yang dapat mengganggu kita, mengganggu konsentrasi kita dari mendengarkan khutbah. Karena kalau nanti kita melakukan perkara tersebut, bisa-bisa Jumat kita menjadi lagha. Bahkan mengucapkan kata pada saudara kita yang di samping kita itu bisa lagha. Iza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtubu yaumal jumu'ah faqad laghauta. Apabila kamu mengatakan ansit, diam. Diam itu cuma satu kata atau isyarat. Dan imam sedang berkhutbah, faqad laghauta. Sungguh Jumatmu telah lagha, berarti telah sia-sia. Ada lagi hadis dari Nabi kita memindahkan batu ke satu tempat, pindah ke tempat lain, sedang khutbah Jumat. Itu bisa membuat khutbah menjadi lagha. Gimana dengan memindahkan kota impak? Sayangnya belum mulai khatib bicara, belum bergerak kata impak itu. Jadi ketika khatib memulai innal hamdalillah, mulai ingat ya, diisyaratkan tolong kotak itu dijalankan. Seolah-olah imam mulai bicara itu mulai awal dari kotak berjalan. Nanti lawak di depan dia, keluarkan dompetnya, pilih-pilih pula dulu mana yang agak kecil uangnya. Nah, baru masuk ke dalam. Apakah menjadi bagian dari lagha? Itu bisa menjadi lagha itu. Karena memang menyibukkan kita dari konsentrasi kita dari mendengarkan khatib. Maka muncul masalah ini. Sekarang bagaimana kalau seandainya seseorang yang sibuk merekam? Kalau mempersiapkan saya kira mungkin dari awal itu, sebelum khutbah dimulai. Tapi dia akan memantau melalui kameranya, kalau nanti ada yang kurang pas,
akan dia luruskan, mungkin posisi yang kurang ini akan dia benarkan. Apakah itu merupakan sesuatu yang terlarang atau merupakan bagian dari yang bisa merusak khutbah. Ini masalah yang pertama. Kalau ditengok penjelasan ulama-ulama kontemporer dan dikaitkan dengan konsentrasi terhadap pendengaran kita terhadap khutbah, maka dikatakan bahwa sesungguhnya merekam khatib yang sedang dalam keadaan berkhutbah itu bukanlah perkara yang langsung dianggap bisa membatalkan Jumat atau membuat Jumat menjadi lagha. Kenapa demikian? Karena tidak terdapat illat yang membuat dia menjadi terlalaikan dari mendengarkan khutbah, karena dia hanya sekedar memantau. Kalau yang ada larangan tadi, itu memang kalau seandainya membuat dia menjadi tidak lagi bisa serius dalam mendengarkan khutbah. Dan untuk diketahui memang, larangan berbicara itu saat khatib berkhutbah itu hanya antara jemaah dengan jemaah. Antara jemaah dengan jemaah. Tapi kalau khatib dengan jemaah atau jemaah dengan khatib, ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi dengan sahabat berbicara padahal dia sedang berkhutbah. Apa contoh? Contohnya ada seorang sahabat namanya Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani ini masuk masjid, Nabi sedang berkhutbah. Ketika itu dia langsung duduk. Dikarenakan dia langsung duduk, Nabi nanya, "Ya fulan, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat?" Dia bilang, "Belum." Kalau gitu, sholatlah tapi ringkas. Maka berdiri dia sholatlah 2 rakaat dengan sholat yang pendek untuk kemudian dia kembali mendengarkan khutbah. Ada enggak dialog antara khatib dengan jemaah? Nabi yang nanya nih, "Kamu sudah sholat belum 2 rakaat?" Dan itu juga menunjukkan pentingnya sholat tahiyat al-masjid. Jangan kita langsung duduk kalau masuk masjid sebelum kita sholat dulu 2 rakaat. Kejadian yang kebalikannya ada juga riwayatnya. Bukan nabinya yang memulai, tapi sahabatnya yang memulai. Ada seorang sahabat yang memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi atau meminta kepada Nabi. Dikarenakan sudah lama hujan tidak turun, lalu kambing-kambing mereka itu sudah banyak yang mati karena kelaparan, kehausan. Kebun-kebun mereka tidak lagi menghasilkan karena paceklik. Akhirnya dia berdiri, "Ya Rasulullah, sudah lama tidak turun hujan. Tolong doakan ya Rasulullah agar hujan itu diturunkan oleh Allah untuk kita." Ini sahabat yang memulai. Dan Nabi ketika itu mengiyakan, dan Nabi berdoa pada saat dia berkhutbah. Belum dia selesai dalam doanya, tapi hujan sudah turun. Sampai seminggu turun hujan. Jumat berikutnya yang kemarin minta hujan berdiri lagi. "Ya Rasulullah, hujan sudah kebanyakan ya Rasul. Kebun kami sudah kebanjiran. Kambing-kambing kami juga sudah kebanjiran. Cukup bagi kami hujan ini. Hentikan, tolong doakan agar hujan berhenti." Nabi berdoa, tapi Nabi tidak berdoa untuk menghentikan hujan. Karena hujan itu adalah rahmat. Kalau diminta menghentikan rahmat,
celakalah kita. Kita membutuhkan rahmat lalu kita minta hentikan. Tapi Nabi ketika itu mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Rasulullah, bagi kami cukup, ya Allah bagi kami cukup, tolong pindahkan hujan ini ke sekeliling selain kami. Berarti tidak minta dihentikan, tapi pindahkan ke tempat yang lain. Apa yang kita dapatkan dari riwayat ini? Ada berbicara. Padahal Nabi sedang berkhutbah. Maka kalau seandainya pembicaraan itu terjadi antara khatib dengan jamaah, bukanlah membatalkan atau membuat menjadi lagha, apalagi ketika ada hal-hal yang memang perlu diluruskan oleh sang khatib. Ada satu kesalahan yang khatib perlu saat itu juga meluruskan. Boleh dia menyampaikannya. Yang dilarang adalah kalau seandainya berbicara antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Kalau dua-dua ini yang sudah berbicara, tentu akan hilanglah konsentrasi mereka untuk mendengarkan khatib apa yang disampaikan oleh khatib. Nah, ketika dilihat ilat-ilat seperti tadi, maka memang di sini dikatakan bahwa sesungguhnya tasjilul khutbah la yu'tabaru lagwan. Tasjilul khutbah la yu'tabaru lagwan. Ya'samu bihi. Tidaklah termasuk perbuatan yang lagha yang dengannya dia bisa mendapatkan dosa. Dan ditengok dari sisi maslahat, ditengok dari sisi manfaat. Ketika itu bisa direkam dan ketika ada hal-hal yang orang ingin kembali kepada apa yang disampaikan oleh sang khatib, mungkin ada ilmu yang dia lupakan lalu dia bisa kembali kepadanya, maka dia bisa melihat atau memutar kembali hasil dari rekaman. Jadi ada manfaat yang bisa didapatkan dengan perbuatan seperti itu, yaitu ilmu yang disampaikan. Kalau seandainya terlupakan, dan berapa banyak memang yang kita lupakan dari yang disampaikan oleh khatib. Dan bisa kita kembali kepada rekaman itu. Sementara yang merekam pun tetap bisa mengikuti khutbah secara baik. Nah, oleh karena itu memang perlu juga diantisipasi dari awal. Siapkan sebaik mungkin, kita tinggal memantau sambil mendengarkan khutbah. Jangan sampai nanti khatib sudah mulai tiba-tiba habis baterai. Buka dulu baterainya atau cari apa segala macam. Ada kabel yang kalau itu berarti jangan lakukan seperti itu. Jadi usahakan semaksimal mungkin agar perbuatan kita benar-benar sekedar untuk mendapatkan maslahat dengan adanya rekaman sementara kita tidak terganggu. Itu yang diputuskan oleh mayoritas ulama fikih kontemporer. Dia mengatakan la yu'tabaru lagwan. Itu tidak termasuk perbuatan lagha. Sementara yang tadi itu izakul tali sahibika ansit wal imamu yakhtubu. Jadi ada komunikasi dua orang sesama jemaah. Sementara kalau merekam itu hanya kerja dia sendiri dan dia tetap bisa fokus. Sedangkan bertanya boleh. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi bertanya kepada sahabat. Itu dari segi hukum. Walaupun saya kira tidak terjadi atau tidak ada yang melakukan itu. Tapi dari segi hukum boleh sang khatib mengingatkan jamaah. Andai kan memang ada hal yang sangat urgen untuk diingatkan meskipun dia sedang berkhutbah. Nabi mengingatkan sahabat yang tadi kita ceritakan Sulaik al-Ghatafani karena dia tidak sholat dulu 2 rakaat sebelum dia duduk. Bahkan kebalikannya bisa. Nah, cuma ya jangan pula dianggap seperti majelis taklim. Tanya Cik Pak Ustaz, khutbah sedang berlangsung lalu ada yang ingin bertanya tentang satu masalah. Itu mungkin tidak pula sampai seperti itu. Tapi intinya adalah komunikasi jika terjadi antara khatib dengan jemaah tidak termasuk lagha.
Wa dhahaba ba'dul mu'assirin, ada sebahagian di antara ulama-ulama kontemporer memang cenderung untuk mempertahankan hukum asal, di mana dia mengatakan annal istighala bihadzal amr innama huwa minal laghwil muharram. Sebagian kecil dari ulama kontemporer itu cenderung untuk mengatakan bahwa menyibukkan diri dengan perkara merekam-rekam tadi ini, itu sebagian menganggap al-laghwul muharram, itu diantaranya adalah lagha yang diharamkan. Berarti sebagian tidak membolehkan. Berarti dia lebih mengedepankan kehati-hatian dalam mempertahankan hukum agar tidak terganggu atau rusak khutbah atau sholat Jumat kita pada hari itu. Karena memang masalah-masalah kontemporer tentu akan sulit kita untuk mendapatkan kesepakatan. Tidak mungkin diambil satu kata sepakat untuk masalah-masalah baru. Nah, maka dalam masalah ini pun ternyata bukan disepakati, tapi mayoritas ulama, jumhur ulama itu memang cenderung untuk mengatakan la yu'tabaru laghwan, tidak dianggap sebagai perbuatan yang lagha. Asalkan berusahalah seminimalis mungkin meminimalisir ketergangguan kita dari mendengar atau menyimak apa yang dikatakan oleh sang khatib. Baik, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua yang kita bahas malam hari ini, ada di sini dibahas khutbatul Jum'ah bi ghairil Arabiyyah. Apakah dibolehkan khutbah Jumat selain dalam berbahasa Arab? Selain dalam bahasa Arab. Ini sebenarnya masalah ini disebutkan di sini, ini muncul di India. Jadi ada sekelompok komunitas Muslim di India itu dikatakan di sini cenderung untuk mengatakan bahwa sesungguhnya tidak dibolehkan khutbah kecuali dalam bahasa Arab. Apa alasan mereka? Karena 2 khutbah itu ganti dari 2 rakaat zuhur. Zuhur kan 4 rakaat. Kalau hari Jumat, kan Jumatnya cuma 2 rakaat diganti dengan khutbah. Khutbah ini adalah ganti dari 2 rakaat zuhur. Kalau sebagai ganti dari 2 rakaat zuhur, otomatis tidak boleh kecuali dalam bahasa Arab. Dan ternyata di kita pun ada yang meyakini seperti itu. Nggak tahu kalau di Kampar, di Bangkinang, tapi kalau di Pekanbaru, saya sudah menemukan ada 2 masjid yang memang khutbahnya dalam bahasa Arab. Khutbah dulu rukun aja lah ini. Adalah sedikit pesan-pesan, cuma tidak lebih dari 5 menit, 4 atau 5 menit. Apa gantinya supaya orang mendapatkan ilmu selain daripada khutbah? Sebelum khatib naik, ada dulu satu orang yang berceramah, bertausiah. Sebelum orang semuanya hadir, tapi itu sebelum masuk waktu Jumat. Jadi berdirilah seseorang untuk menyampaikan tausiah dalam bahasa Indonesianya, itu yang diambil sebagai ilmu. Ketika nanti sudah ritual khutbahnya, khatib naik mimbar, itu semua dalam bahasa Arab. Kenapa itu dilakukan? Karena keyakinan seperti yang tadi itu. Karena 2 rakaat khutbah itu sebagai ganti dari 2 rakaat zuhur. Dan 2 rakaat zuhur jadi 4 dia dengan adanya khutbah, sehingga tidaklah boleh kecuali dalam bahasa Arab. Cuma untuk mengatakan bahwa 2 khutbah Jumat sebagai ganti dari 2 rakaat zuhur, itu tidaklah persis seperti menggantikan angka sebagai jumlah supaya jumlahnya 4. Karena kalau memang khutbah itu sebagai ganti dari 2 rakaat zuhur, berarti khatib tidak sah Jumatnya. Kenapa? Karena dia membelakangi kiblat. Dia kan khatib kan membelakangi kiblat jadinya. Yang menghadap kiblat kan jemaah.
Sekarang khatib menyampaikan dalam bahasa Arab karena ganti dari 2 rakaat. Sekarang dia tidak menghadap kiblat. Maka alasan benar-benar sebagai ganti dari 2 rakaat itu tidak bisa. Karena banyak hal-hal nanti justru yang terkendala, ada masalah yang perlu untuk dijawab akhirnya kalau dianggap seperti itu. Maka seandainya dianggap menempati 2 rakaat mungkin sebagai ganti, tapi bukan menggantikan sehingga jumlahnya jadi 4. 2 rakaat Jumatnya tambah khutbah jadi 4, bukan menggantikan seperti itu, tapi bimasabati rakaataini, itu mungkin menempati kedudukannya, menempati 2 rakaat itu mungkin. Nah, kalau betul-betul dianggap 2 rakaat, sekarang bagaimana kalau ada orang masbuk? Baru dia masuk masjid, khatib selesai khutbah, langsung orang sholat, dan dia ikut sholat Jumat. Sahkah Jumatnya? Kan tidak ikut khutbah, berarti tidak ikut 2 rakaatnya. Nah, jadi banyak nanti alasan-alasan untuk mengatakan bahwa bukan persis menggantikan 2 rakaat itu. Tapi seolah-olah menempati 2 rakaat mungkin bisa untuk kita katakan. Nah, oleh karena itu, para ulama, jumhurul ulama, mayoritas itu mengatakan memang bahwa sesungguhnya khutbah Jumat, khutbatul Jum'ah, la yustaratu fiha, tidak disyaratkan padanya dengan menggunakan al-lughatul arabiyyah. Bukanlah sebagai syarat sahnya Jumat itu ketika khutbah dilakukan dalam bahasa Arab. Sehingga kalau tidak berbahasa Arab nanti khutbahnya dianggap tidak sah. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Bahkan para ulama mengatakan khutbah itu justru harus dilakukan dengan bahasa yang dipahami oleh jamaahnya, yang dipahami oleh orang-orang yang sedang berjumat pada saat itu. Itulah yang dituntut sebenarnya oleh agama kita. Dikatakan lam yasbut fi hadisin anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala annahu yushtaratu fi khutbatil jum'ah. Jadi tidak ada sabit dari nabi satu hadis pun yang memang mensyaratkan bahwa sesungguhnya khutbah Jumat itu berbahasa Arab. Wa inna ma kana yakhtub bil lughatil arabiyyah fil jumu'ah li'annaha lughatuhu. Nabi berkhutbah hanya dengan bahasa Arab karena memang itulah bahasa dia. Jadi kan ada alasan, kan Nabi terus khutbahnya dalam bahasa Arab. Mau disuruh Nabi khutbah pakai bahasa selain Arab? Tentu tidak mungkin. Maka Nabi khutbah berbahasa Arab terus karena memang itu lughatuhu wa lughatu qaumi. Itu adalah bahasa dia dan bahasa kaumnya. Fa wa'adha man yakhtubu fihim, maka orang-orang yang berkhutbah pada mereka wa'adha wa arsyadahum wa zakkarahum bilughatihim. Hendaklah mereka memberikan tausiah, memberikan ilmu, mengingatkan mereka dengan agama bilughatihim allati yafhamunaha, dengan bahasa-bahasa yang mereka pahami. Nah, oleh karena itu sekali lagi dalam hal ini saya kira masalahnya juga sudah bisa kita pahami secara baik, karena tidak banyak juga yang cenderung untuk mengatakan harus berbahasa Arab, tapi ada. Ketika ada, maka pantas pula untuk kita bahas. Maka yang kuat dalam hal ini tentu saja para ulama-ulama kontemporer yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidaklah disyaratkan khutbah berbahasa Arab, tapi justru berkhutbahlah dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang ada di dalam masjid. Andaikan dipaksakan untuk berbahasa Arab, lalu apa manfaatnya? Ketika yang mendengarkan tidak mengerti bahasa Arab. Tapi kalau dibuat bahasa Arab umpamanya di pondok pesantren yang memang di situ siswa-siswa yang dia berbahasa Arab, tidak ada masalah, berarti ada manfaat. Nah, tapi tetap ditekankan juga,
oleh ulama-ulama kontemporer, jangan pula sampai tidak ada sedikit pun yang diungkapkan kata-kata Arab. Maka mukaddimahnya mesti bahasa Arab. Ayat yang dibaca, baca ayatnya. Hadis yang dibaca, baca hadisnya. Kalau sudah baca ayat, otomatis dia membaca dalam bahasa Arab, kena Al-Quran bahasa Arab. Kalau dia membaca hadis, maka otomatis juga hadis yang dia baca itu dalam bahasa Arab. Dan mukaddimahnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Janganlah itu diganti juga dengan bahasa Indonesia. Karena itu sudah merupakan perkara yang lazim, yang lumrah didengar oleh masyarakat. Ndak pun dalam bahasa Indonesia masyarakat juga sudah paham. Baik, ikhwati fillah, dari masalah ini muncul satu masalah yang lain. Masalah itu adalah, bolehkah menterjemahkan khatib? Ini datang ulama dari Arab Saudi, khutbah di sini, pakai bahasa Arab. Kita inginnya dia yang khutbah untuk menyampaikan, pakai bahasa Arab. Karena kebanyakan kita tidak mengerti bahasa Arab, perlu terjemah. Boleh hendak adanya penterjemah. Jadi khatib diterjemahkan. Mungkin agak-agak 1 menit, 2 menit, setelah itu diterjemahkan. Nah, ada penjelasannya. Dikatakan bahwa sesungguhnya andaikan yang menterjemahkan langsung adalah yang khatib, umpamanya dia mengerti bahasa Arab, tapi dia juga mengerti bahasa selain itu. Dia bicara sebentar dalam bahasa Arab, lalu ia terjemahkan. Itu bagus. Tidak memerlukan ada tenaga yang lain. Tapi kalau seandainya ternyata memerlukan tenaga yang lain untuk menterjemahkannya, ada 2 kemungkinan. Pertama, terjemah secara umum setelah khutbah selesai. Jadi setelah khutbah, lalu ada satu yang menyampaikan isi secara umum. Atau memang menterjemahkan isi dari khutbah, setiap penggalan-penggalan kira-kira 1-2 menit, lalu kemudian khatibnya diam, kemudian diterjemahkan. Ada dua cara. Bahkan ada cara yang ketiga, ada namanya terjemah fauriyah. Apa itu terjemah fauriyah? Terjemah spontan. Khatib bicara, lalu ada jemaah yang pakai headset. Nanti ada satu yang menerjemahkan dan dia mendengar dari itu. Itu yang dilakukan sekarang di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram itu, kalau kita ingin paham isi khutbah, minta ke orang kepanitia itu ada alat-alat yang bisa kita dengarkan. Jadi kita mengikutinya sambil mendengarkan ini. Karena sudah ada terjemah fauriyah istilahnya, terjemah spontan, yang bahasa India ada orang yang menerjemahkan ke dalam bahasa India, yang bahasa Indonesia ada yang menerjemahkan, yang bahasa lain ada juga, kita tinggal menikmatinya saja. Memahami apa yang diucapkan oleh sang khatib. Dan itu dilakukan sekarang. Nah, ditengok dari sisi manfaat, para ulama juga mengatakan itu bukanlah merupakan sesuatu yang terlarang. Karena nanti kan kembalinya itu yang menerjemahkan tuh larang enggak tuh? Memindahkan batu sebentar aja itu tidak dibolehkan oleh Nabi. Sekarang menerjemahkan itu justru membuat dia semakin khusyuk dalam mendengar. Tidak kemungkinan ada orang menerjemahkan seseorang yang berbicara lalu dia lalai-lalai tidak nyimak. Pasti dia akan menyimak secara baik karena dia bertugas untuk menyampaikan kembali dengan bahasa yang lain. Maka tidak bisa disebut lagho di situ. Lagho itu perbuatan yang membuat dia terlalaikan sehingga dia tidak mengerti dan apa yang dikatakan oleh sang khatib. Kalau dengan menterjemah maka tidaklah seperti itu. Bahkan ada juga yang bertanyakan, bagaimana kalau seandainya ada yang menafsirkan, yang menterjemahkan tadi itu tidak sekedar menterjemah tapi menafsirkan pula, diberikan pula penjelasan oleh dia tentang
ungkapan khatib. Maka su'ila Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, hal yajuzu tafsiru khutbatil jum'ah lin-nasi idza kanu a'jamiyyin liyafhamu ma'naha? Fa ajabaha na'am. Bolehkah menafsirkannya? Maka dia mengatakan na'am, yajuzu zalik. Fayakhtu bil arabiyyah, khatibnya khutbah dalam berbahasa Arab, wa yufassirul khutbah bil lughati allati yafhamuhal mustami'un. Kemudian khutbah yang dalam bahasa Arab tadi ditafsirkan oleh seseorang dengan atau kepada bahasa yang dipahami oleh si pendengar. Li'annal maqsuda, karena maksud dari khutbah adalah wa'zuhum wa tadhkiruhum wa ta'limuhum ahkam syariah. Karena tujuan utama inti daripada khutbah Jumat itu sesungguhnya adalah memberikan mau'izah, mengingatkan mereka, mengajarkan mereka ahkam syariah, hukum-hukum syariat atau penjelasan-penjelasan terkait dengan agama yang disampaikan oleh sang khatib. Wala yahsulu dzalika illa bitarjamah. Sementara itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan terjemah, kecuali dengan menterjemah. Maka kalau memang baru bisa didapatkan dengan menterjemah, pada saat itu berarti terjemahan sangat diperlukan dan dibolehkan. Karena kan itu kesempatan pula bagi kita ketika ada datang orang-orang yang memang dia adalah seorang yang alim, syekh, datang dia bisanya berbahasa Arab. Kan kita kesempatan pula untuk mendengarkan dia dalam khutbah. Nah, supaya kita bisa memahami, maka diadakan sang penterjemah. Mungkin dia berdiri lalu menterjemahkan, atau di akhir dia mencoba untuk memberikan terjemahan secara umum, secara global apa yang disampaikan oleh si khatib. Di sini disebutkan dalil-dalilnya oleh kelompok yang membolehkan, seperti ayat yang ada dalam Al-Qur'an, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus daripada rasul itu illa bilisani qaumi, kecuali sesuai dengan lisan kaumnya, sesuai dengan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, supaya dia atau rasul itu bisa memberikan penjelasan agama kepada mereka. Jadi nabi diutus sesuai dengan bahasa kaumnya, maka khatib yang berbicara juga sesuai dengan bahasa kaumnya. Andaikan memerlukan terjemah, dan dengan terjemahan itulah nanti bisa mendapatkan ilmu dari khutbah, maka perbuatan seperti itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang disebut laghah, maka dia dapat dibenarkan. Banyak para ulama-ulama yang lain seperti Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin itu juga ketika ditanya dalam persoalan yang sama, dia menjawab dengan jawaban yang sama. Bahkan ada di antara yang mengatakan apabila khutbah disampaikan dalam bahasa Arab, summa turjimat ila ghairil arabiyyah, lalu diterjemahkan kepada selain bahasa Arab, fala na'lamu khilafan fi jawazi dzalik. Kami tidak mengetahui adanya khilaf, adanya perbedaan dalam membolehkan. Wa huwa sarihu kalami fuqaha'il madzahibil arba'ah. Dan itu adalah sesuatu yang terang, yang jelas dari pendapatnya empat imam mazhab. Berarti 4 imam mazhab berdasarkan ungkapan yang ada di sini itu termasuk yang membolehkan.
Amma iddi'a'u anna dzalika bid'ah wa annahu lam yarid. Adapun anggapan-anggapan bahwa itu adalah sesuatu yang bid'ah dan tidak datang alasannya daripada apa namanya dari Nabi, sehingga dianggap itu perbuatan yang mengada-ngada, itu bukanlah dapat diterima. Itu pendapat yang tidak bisa diterima. Wa hadhihi min masaili al-masalihil mursalah. Ini adalah masuk dalam kategori maslahah mursalah. Jadi dalam kajian usul fikih itu maslahah mursalah itu adalah salah satu dari dalil yang dipegang oleh para ulama untuk menetapkan satu masalah, hukum satu masalah yang tidak terdapat nas yang melarang dan tidak terdapat pula nas yang menyuruh. Jadi kan terjadilah masalah. Maslahatnya jelas. Tengok dalil yang nyuruh tidak ada. Yang melarang tidak ada juga. Tapi maslahatnya jelas, maslahatnya pasti. Maka atas nama maslahah mursalah tadi dia dapat dibenarkan. Sekarang persoalan terjemah khutbah dalam bahasa Arab, lalu ada yang menerjemahkan. Adakah yang hadis Nabi yang menyuruh? Ternyata kalau yang langsung menyuruh tidak ada. Yang melarang tidak ada. Tapi maslahatnya pasti. Nah, karena kepastian adanya kemaslahatan itu, maka dipakailah maslahah mursalah sebagai dalil untuk membolehkan. Begitu dikatakan di sini. Tapi itu adalah sebagai sarana-sarana untuk mendapatkan satu kebaikan. Karena maslahah mursalah itu tidak bisa pula nanti digunakan untuk membuat ibadah-ibadah baru atas nama maslahah. Kalau nanti membuat ibadah-ibadah baru atas nama maslahah, betapa banyak nanti ibadah akan muncul. Tapi kalau untuk sarana maslahat untuk sampai kepada tujuan yang ada dalil pada agama, maka itu dapat dibenarkan. Maka seperti mengumpulkan Al-Quran dalam satu buku, dalam satu mushaf, itu juga dianggap sebagai satu kemaslahatan, maslahah mursalah yang kemaslahatannya pasti. Tapi Nabi tidak menyuruh, tapi pada saat yang sama juga dia tidak melarang. Termasuklah padanya masalah menerjemahkan khatib dalam yang berbahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa yang lain. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanallah wa iyyakum. Kita jawab dulu suara azan insyaallah. Nanti kita sambung atau kita tambah satu masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi dua masalah yang tadi kita bahas. Sekarang kita coba ambil satu masalah lagi. Hukmul jum'ah wal jama'ah lit-tabibil munawib wa rajulil amni. Apa hukumnya sholat Jumat atau sholat jamaah boleh tidak ditinggalkan oleh dokter yang memang dia sedang punya giliran bertugas menangani pasien, atau rajulil amni. Rajulil amni itu orang-orang yang bertanggung jawab dalam soal keamanan dan ketertiban. Kayak security perusahaan. Yang kalau seandainya itu dia tinggalkan, mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau dokter. Dokter yang sedang menangani pasien, tiba-tiba masuk waktu Jumat. Apakah boleh untuk dia tidak menghadiri Jumat itu dengan alasan dia sedang menangani pasiennya? Yang kalau seandainya itu dia tinggalkan, mungkin nanti akan berpengaruh atau nanti bisa mengancam jiwa pasien. Di sini disebutkan dua contoh, at-tabib al-munawib, dokter yang memang itu bagian dia, giliran dia, atau rajulul amni. Saya ketika membaca masalah ini, saya ingat dulu ketika di pondok, di Darun Nahdhah, itu kalau hari Jumat, boleh sama Buya Kabir itu, Buya Godang, 2 atau 3 orang untuk tidak Jumat. Karena pernah kejadiannya, kalau tidak ada yang menjago, hilang baju-baju tergantung di pondok. Entah kemana, Pak. Berarti kan Buya Kabir sudah sampai ilmunya ke situ kan? Kan luar biasa itu tuh. Makanya namanya Buya Kabir kan tentu karena dia sudah punya ilmu. Seperti itu, saya ingat. Nah, sekarang dokter. Apakah boleh untuk tidak berjumat? Dengan alasan yang tadi. Ditanyalah Lajnatud Daimah lil Ifta, ini adalah kelompok atau majelis fatwa yang ada di Arab Saudi. Ketika ditanya tentang masalah ini, fa'ajabat, maka lajnah itu menjawab, dokter yang memang punya tugas dan fungsi seperti yang disebutkan pada pertanyaan di atas, qaimun bi amrin azim yanfa'ul muslimin. Dia melaksanakan satu pekerjaan yang sangat besar yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa yatarattabu ala dhihabihi ilal jum'ah khatarun azim. Dan kalau dia tetap pergi ke Jumat, itu bisa-bisa nanti menimbulkan khatarun azim, bahaya yang besar. Fala haraja alaihi bi tarki salatil jumu'ah. Maka tidak mengapa baginya untuk meninggalkan salat Jumat. Wa alaihi ayyusalliya zuhra fi waqtiha. Wa alaihi, dan baginya wajib untuk mengerjakan salat zuhur pada waktunya. Kalau zuhur tidak bisa karena ini adalah sesuatu yang wajib. Bahkan Abu Hanifah, disinilah Abu Hanifah membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau fardu itu sesuatu yang datang dari dalil yang qat'i, dan itu tidak bisa diutak-atik. Zuhur wajib. Kapanpun, dimanapun kita berada, asal kita sadar, maka zuhur wajib. Zuhur dilakukan setelah tergelincir matahari. Bagaimana kalau ada negara yang malamnya 6 bulan? Wajib ke zuhur? Wajib. Tidak bisa ditinggal. Kan tidak ada zawalnya. Begitulah kewajibannya. Tapi kalau untuk Jumat,
Ternyata memang dalam hadis-hadis Nabi ada orang-orang yang gugur baginya Jumat. Orang yang safar gugur Jumat. Perempuan tidak wajib Jumat. Hamba sahaya boleh tidak Jumat. Bahkan kalau ada bencana-bencana alam seperti banjir, angin kencang, petir-petir, banjir, masuk air lama saja, apa nak Jumat? Akhirnya kalau memang alasan seperti itu, boleh tidak Jumat. Tapi wajibkah zuhur? Wajib. Maka zuhur tidak bisa ditaki lah. Memang hukumnya adalah wajib. Nah, dengan alasan seperti tadi, ditengok apa maslahat yang akan didapat, apa bahaya yang akan didapat. Ternyata kalau kita tengok penjelasan yang kita baca tadi, mereka sedang melakukan amrun azim. Pekerjaan yang besar, yang kalau itu dia tinggalkan, mungkin saja ada khatarun azim. Ada bahaya besar. Yang dalam hal ini, kalau dokter ya bisa mengancam jiwa. Karena dokter sedang menangani pasien, mungkin sedang dioperasi, tiba-tiba masuk waktu Jumat, dan kalau dia tinggalkan, itu diyakini akan mengancam jiwa pasien. Maka tidak mengapa bagi dia untuk tidak berjumat atau tidak berjamaah pada saat di mana dia memang dalam keadaan seperti yang tadi. Dan ini nanti bisa dikiaskan hal-hal yang lain. Kita tengok kalau Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, itu penjaga pintunya itu, security pintu masuknya Masjid Nabawi sama Masjidil Haram, orang sholat dia justru jaga. Orang sedang sholat, dia sibuk aja ngecek tas orang, apa ada yang dibawa yang terlarang yang dia bawa. Sementara orang sedang sholat. Apakah itu perbuatan yang dibolehkan? Maka ditengok sejauh mana manfaat yang akan didapat dengan dia meninggalkan itu. Kalau memang ada perkara besar yang sedang dia jaga, sehingga dengan alasan itu dia untuk tidak berjamaah, maka dapat dibenarkan. Wa mata amkana ada jama'atan wajib dzalik. Tapi nanti kalau sudah memungkinkan dia untuk mengerjakan, jangan dicari-cari alasan lain untuk tidak mengerjakan. Kalau sudah selesai alasan-alasan tadi, berarti kembali kepada hukum asal. Liqaulillahi ta'ala, berdalilkan kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum. Sebatas seberapa bisa kita mampu. Seperti apa kita sanggup dalam mentaati Allah. Ayat ini bisa menjadi satu kaidah dalam ibadah kita. Jadi ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kita. Kita bisanya seperti apa? Nanti ada ketentuan yang berlaku secara umum. Salat itu wajib berdiri. Itu ketentuan umumnya. Bahkan untuk salat wajib malah menjadi rukun kan? Tidak sah salat wajib kita kalau kita tidak berdiri saat kita sanggup. Tapi saat tidak sanggup, pindah pada ayat ini. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan. Ternyata duduk tidak bisa juga. Boleh berbaring. Ini banyak yang andaikan umpamanya kita sedang menjaga di antara keluarga kita yang sakit di rumah sakit umpamanya. Pada saat dia sakit itu, ingatkan dia untuk mengerjakan sholat. Ingatkan dia. Kok kabel-kabelnya segala macam kabel lah dulu sih kok. Sementara masuk waktu sholat. Apakah dia berkewajiban untuk sholat? Jawabannya iya. Seperti apa dia kerjakan sholatnya? Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kita. Ini bisa menjadi kaidah umum dalam ibadah kita. Dan tidak hanya dalam perkara sholat saja.
masuk dalam berbagai ibadah-ibadah yang lain, dalam puasa, dalam haji. Karena memang perkara keringanan dalam beribadah itu kan masuk dalam berbagai kehidupan kita. Bahkan tidak hanya dalam persoalan ibadah, mungkin masuk dalam persoalan muamalah. Ketika kita tidak menemukan makanan apapun kecuali itu, hanya itu yang ada, sementara itu tidak halal dan itu pula yang bisa menyelamatkan nyawa kita. Apa hukumnya kalau seandainya itu kita makan juga? Maka dapat dibenarkan, ittaqullaha mastata'tum. Keringanan-keringanan seperti itu dibuktikan oleh sahabat dalam kehidupan mereka. Seperti kisahnya Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir itu merasa terpaksa dia untuk talaffuz bil kufur. Dia melafazkan kata kufur. Padahal melafazkan kata kufur sesuatu yang terlarang. Tapi dalam kondisi seperti yang dia alami itu, dia merasa terpaksa untuk mengucapkannya. Akhirnya dia menyesal, menangis, lari-lari menjumpai Nabi, terlanjur dia mengucapkan kata kufur. Tapi akhirnya turun ayat yang membolehkan itu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang dalam keadaan terpaksa dan hatinya tetap dalam keadaan iman. Cuma lisannya saja yang terpaksa mengucapkan. Jangan sampai diikutkan oleh hati. Kalau sudah diikutkan pula oleh keyakinan hati, maka kufurlah dia. Karena keyakinan sesungguhnya ada pada iman sesungguhnya ada pada keyakinan hati. Maka orang munafik, kenapa dia tidak disebut beriman? Karena hanya lisan, hati tidak masuk. Tapi kalau hati yang sudah beriman, sementara lisan terpaksa mengucapkan hal yang berbeda, tidak merusak. Karena keadaan memang menuntut. Tapi kalau hanya lisan yang mengucapkan, tapi hati tidak ikut, berarti munafik. Orang munafik itu kira-kira beriman tidak? Orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik adalah berada di kerak neraka yang paling bawah. Umat manusia terbagi 3. Mukmin, kafir, munafik. Berarti munafik bagian jenis tersendiri di luar mukmin. Ya. Dan itu beda nanti dengan orang-orang beriman yang padanya ada ciri-ciri kemunafikan. Nah, jadi jangan samakan. Ada orang munafik itu tidak beriman, tapi ada orang beriman yang padanya ada ciri-ciri kemunafikan. Kalau berbicara, berjanji, pernahkah kita berjanji lalu kita pungkiri? Boleh janji bayar utang? Apakah langsung jadi munafik? Enggak, tapi padanya ada ciri-ciri kemunafikan. Inilah cara memahami sebenarnya ada perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang beriman, ada orang musyrik. Jadi bukan berarti nanti ketika kita larang, jangan lakukan perbuatan ini perbuatan syirik. Kita tidak sedang memusyrikkan orang beriman. Kita justru sedang memberitahukan bahwa jangan berlama-lama dalam kondisi seperti itu, karena itu adalah perbuatan yang hanya pantas dilakukan oleh orang musyrik. Jadi bukanlah berarti menghukumi mereka sebagai orang yang musyrik. Maka ada hukum untuk perbuatan, ada hukum untuk orang yang melakukan. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sampai di sini kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Kalau iya, doa biasanya perlu diaminkan. Tapi doa kita itu ada yang
doa yang apa namanya? Doa yang kita memerlukan ucapkan amin atau dengan cara mengangkat tangan, ada doa sebagai zikir. Doa sebagai zikir enggak perlu kita tunggu dulu itu nanti sampai dia kalau ada satu masalah terus dalam menjawab masalah itu enggak langsung dulu diboraun dulu kan. Lah, maka kalau seandainya kita tengok dari segi ibadah yang sebagai panduan itu bukanlah untuk diaminkan secara bersama-sama. Tapi kok nak diaminkan, ya aminlah dalam hati. Apakah harus angkat tangan? Enggak, karena itu bagian dari zikir yang dalamnya ada doa. Coba baca amin. Baca amin kita ada enggak doa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menggantengkan saya, gantengkan pula akhlak saya. Itu doa. Tuh angkat tangan, Pak. Ada amin sudah tuh. Enggak, kan itu zikir. Itu bagian dari zikir. Maka Nabi angkat tangan ketika istisqa, minta hujan. Karena itu doaul masalah. Nah, kalau doanya sudah doaul masalah, baru memang diberlakukan yang tadi. Karena ada masalah yang kita ajukan kepada Allah. Tapi kalau dalam artian zikir ada doa dalamnya, maka sebenarnya tidak diperlukan. Kalau mau diaminkan dalam hati. Jadi tidak menghebohkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Barakallahu fikum. Iya, ada nanti dua kemungkinan. Kita masuk masjid saat azan untuk khutbah Jumat. Atau kita masuk masjid saat azan untuk sholat selain Jumat. Zuhur, masuk, orang sedang azan. Tunggu dulu, biar kita mendapatkan fadilah. Jawab azan. Karena dalam hadis Nabi dikatakan, barang siapa yang menjawab azan seperti yang diucapkan oleh muazzin itu halat lahu syafaati. Dia pantas untuk mendapatkan syafaat saya. Jadi kita pengen dapat syafaat. Salah satu cara adalah dengan menjawab azan. Tapi kalau untuk hari Jumat, kalau kita tunggu lalu kita sholat, justru kita tidak mendengarkan khutbah. Oleh karena itu, seandainya untuk Jumat lebih baik kita sholat saja, karena mendengarkan khutbah itu sesuatu yang memang diwajibkan ada konsentrasi. Kalau nanti tertinggal, biarlah tertinggal untuk sekali itu. Upayakan untuk tidak tertinggal pada waktu yang lain. Jadi ada pertimbangannya. Ada kita menimbang kalau seandainya untuk sholat biasa, kita tidak tertinggal apapun dengan karena nanti setelah orang azan tidak ada apa-apa. Karena memang menunggu orang untuk sholat zuhur dan nunggu iqamah. Sementara untuk Jumat kita akan harus untuk ikut Jumat, maka lebih dikedepankan untuk mengikuti khutbah Jumat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya kira sampai di sini kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga kita selalu dimudahkan bermajelis dan dimudahkan untuk taat istiqamah di atas sunnah Nabi kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.